So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah HP terbaik dari Tecno yang rilis di Indonesia. Buat harganya sendiri bisa dibilang nggak murah ya, yaitu 5.999. Selama ini kan kita taunya kalau Tecno itu selalu main di pasar HP 1-3 jutaan. Tiba-tiba mereka itu ngerilis HP yang bisa dibilang ini saingannya berat-berat. Ada Samsung Galaxy A54, Vivo V27, dan Poco F5 yang lagi hot-hotnya. Cukup berani juga ya buat sekelas Tecno main di pasar ini. Kalau kita kenal, Tecno itu kan the giant killer di harga 1-3 jutaan. Tapi kalau di harga 5-6 jutaan gini, apakah mereka masih bisa disebut the giant killer? Oke, buat desain, Tecno Camon 20 Premier 5G ini itu mencoba tampil mewah. Dia pakai material leather atau kulit yang dipegangnya itu berasa super nyaman. Cuma sayangnya material yang dia pakai sama looks-nya itu nggak cocok. Looks-nya itu kayak HP gaming yang banyak garis tegasnya. Bukan berarti desainnya ini jelek ya, cuma nggak cocok aja antara apa yang kita pegang sama apa yang kita lihat. Cocoknya kalau pakai leather gini, desainnya itu harus lebih simple. Tapi kalau mau pakai desain ke gaming-gamingan kayak apa yang kita lihat ini, harusnya material yang dipakai itu kaca, atau kalau mau hemat budget bisa juga pakai plastik, itu malah nggak masalah. Di sisi atas smartphone ini, itu ada lubang mic dan lubang speaker. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ini ada SIM tray dual slot, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker bawah, yang artinya speaker dari Tecno Camon 20 Premier 5G ini itu udah stereo. Untuk kualitas suaranya aku akuin ini cakep banget. Biasanya HP-HP dari Tecno dan Infinix itu agak kurang ya di bagian ini. Tapi kali ini enggak. Suaranya ini masih clear saat volume di bawah 80%. Vokalnya ini jelas dan bassnya sih sebenarnya agak kurang dikit. Cuma overall suaranya ini termasuk cakep. Buat NFC tentunya ada yang posisinya ini ada di samping rumah kameranya. Lanjut kalau buat layar, Tecno Camon 20 Premier 5G ini tuh pakai layar berpanel AMOLED, resolusinya Full HD+, dan luas layarnya ini ada di 6,67 inci. Buat kualitas gambar yang ditampilin, ini udah cukup cakep ya. Khas panel AMOLED yang hitamnya ini pekat, warnanya vivid, dan detailnya ini juga udah lumayan tajam. Kalau buat refresh rate, dia ada di 120 Hz yang bisa kita atur mau 60 Hz aja, 90 Hz aja, 120 Hz aja, atau mau auto nyesuaiin sama aplikasi apa yang lagi kita pakai. Karena panelnya AMOLED, fingerprint HP ini jadinya diletakin di layar ya. Speed bacanya ini udah kenceng nih buat dipakai dan itu nyaman. Untuk bezel layarnya ini tuh termasuk tipis, cuma anehnya yang di bagian atas itu lebih tebal nih jika dibanding yang bawah dan sisi kanan kirinya. Biasanya kan yang bawah ya yang tebal, tapi kali ini agak aneh yaitu yang atas. Overall kualitas layarnya ini cakep, aku nggak ada komplain yang gimana-gimana, paling ada di bezel layarnya aja sih yang tadi tuh berasa agak ngeganjel. Kalau buat performa Tecno Camon 20 Premier 5G ini itu dibekali dengan chipset Dimensity 8050. Fabrikasinya ini 6 nanometer dan buat storage dia super lega. RAM-nya ini 8GB dengan memory fusion up to 8GB dan internalnya kalian tahu berapa? Yap, 512GB. Ini super lega dan pantasan HP ini nggak menyertakan slot buat micro SD karena internalnya itu udah segede itu. Buat dipakai harian, Dimensity 8050 ini amannya bukan main ya. Kerjaan harian yang biasa kita lakuin di smartphone ini nggak ada kendala sama sekali di smartphone yang satu ini. Buat main game Mobile Legends, settingan yang kebuka ini rata kanan. Grafik ultra dan refresh rate ultra. Pas dites mentoknya ternyata ini nggak dapet di 120 fps terus ya. Ya masih di 100-an fps tapi emang nggak mentok sampai 120. Kalau mau lebih nyaman aku saranin turunin grafiknya tapi refresh rate tetap hajar aja ke ultra. Misal high ultra atau medium ultra. Lanjut kalau buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di smooth extreme sampai HDR ultra. Pas aku coba di smooth extreme-nya ini nyaman banget buat jalanin 60 fps-nya di smartphone yang satu ini. Frame drop nggak ada sama sekali dan selama main aku nyaman-nyaman aja. Pas coba pakai HDR Ultra, ini juga bisa dapetin 40 fps stabil. Pas lagi main deathmatch gini, aku tuh cuma ngerasain frame drop tapi itu di awal aja dan nggak ngaruh sama sekali di overall gamenya.
Kalau buat Genshin, aku coba di settingan lowest dan alhasil FPS yang didapat ini ada di kisaran 45 sampai 60 FPS. Ya di kisaran ini aja mau saat jalan-jalan atau pas lagi battle ini udah nyaman banget. Pas nyoba pakai settingan highest, FPS rata-rata yang didapat ini ada di 30 FPS. Masih cukup nyaman sih mengingat ini settingan terberatnya ya. Kalau buat baterai Tecno-Camon 20 Premier 5G ini itu punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, TikTokan gitu selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%, dan buat main Genshin di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 19%. Buat speed ngecasnya sendiri dia ada di 45 watt yang buat isi daya dari 0 sampai full ini butuh waktu 1 jam lebih sedikit. Kalau buat sistem operasi dia pakai iOS 13 berbasis Android 13. Untuk major update-nya berapa kali ini nggak dikasih tahu ya sama pihak Tecno. Tapi biasanya ya, ini biasanya kalau HP-HP dari Transsion di harga yang udah tembus 5 juta gini, itu bisa dapetin update 2 kali. Cuma ini perkiraan gua aja ya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Tecno-Camon 20 Premier 5G ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS. Terus ada kamera ultrawide yang menariknya ini punya resolusi 108 megapiksel dan ada pemanis depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasilnya sendiri dia terbilang ya lumayan lah buat HP 6 jutaan, apalagi saat foto di kondisi cukup cahaya ini hasilnya ternyata cukup oke. Dynamic range-nya ini lumayan bagus, detailnya oke, dan warnanya ini juga pas sama objek aslinya. Nggak terlalu lebay dan nggak terlalu pucat juga. Emang sih hasilnya udah cukup bagus buat harganya, tapi emang harus diakui dia bukan yang terbaik karena masih ada Samsung Galaxy A54 yang aku rasa hasilnya masih lebih bagus ketimbang smartphone ini. Full HD 30 fps. Nah kalau ini ultra wide nya dia nggak bisa langsung pindah, harus dimatiin dulu. Full HD 30 fps, ada ultra steady, hasilnya kayak gini kalau dipakai jalan. Ultra wide nya juga ada ultra steady nya, hasilnya kayak gini. Kalau ini full HD 60 fps, hasilnya kayak gini. Nah ini yang ultra wide. Ada resolusi 4K juga. Ini 4K 30 fps ya, hasilnya kayak gini. Nah menariknya ultra wide nya juga bisa 4K 30 fps. Oke, ini contoh perekaman video kamera depan. Hasilnya kayak gini, ini full HD 30 fps. Di kamera depan full HD 30 ada ultra steady-nya juga ya. Hasilnya lebih nge-crop, cuma ya lebih stabil. Bisa kalian lihat aja dan dibandingin sama video sebelumnya. Ada full HD 60 fps. Hasilnya kayak gini. Tapi ini nanti bakal dikompres ya ke full HD 30. Ini cuma ngeliatin aja kestabilan gambarnya kayak gimana. Kalau kamera depan dia bukan 4K 30 ya kayak kamera belakang tadi, tapi 2K 30 fps. Hasilnya kayak begini. Oke, kesimpulannya Tecno-Camon 20 Premier 5G ini tuh bisa ngasih pengalaman baru lah. Kalau HP mahal dari Tecno itu kayak gimana sih? Yang jadi keunggulan mutlak dibanding smartphone lainnya di harga yang sama tentu aja ada di kapasitas internal storage-nya yang super duper lega. 512 GB itu gede banget loh buat ukuran HP 6 jutaan, karena ya lawan-lawannya mentok itu cuma bisa ngasih kapasitas 256 GB. Cuma kalau buat sisanya ya plus minus lah, ada beberapa bagian yang Tecno ini unggul dan ada juga yang kalah kalau dibandingin.
Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.